Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revi Mariska dari kelas D, Akuntansi S1 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal komprehensif 1. Rahma Lulu memulai usaha konsultasinya. Rahma Consulting pada tanggal 1 April 2016. Siklus akuntansi Rahma Consulting untuk bulan April, termasuk laporan keuangan, digambarkan di halaman sebelumnya. Selama bulan Mei, Rahma Consulting melakukan transaksi berikut. Jadi kita buat jurnal umum, Rahma Consulting jurnal umum periode 31 Mei 2016. Pada tanggal 3 Mei, menerima kas dari klien sebagai pembayaran di muka untuk jasa yang akan diberikan dan mencatatnya sebagai pendapatan diterima di muka sebesar Rp4.500.000. Jadi kita tulis di sini tanggal 3 Mei, kas 4.500.000 didebit, pada pendapatan diterima di muka 4.500.000 dikredit. Tanggal 5 Mei menerima kas dari klien atas pelunasan piutang 2.450.000. Kita tulis pada tanggal 5 kas 2.450.000 didebit dan pada piutang usaha 2.450.000 dikredit. Tanggal 9 membayar kas untuk pemasangan iklan baris di koran 225.000. Kita tulis beban lain-lain 125 di debit, kas 225 di kredit. Tanggal 13 membayar data media untuk sebagian jumlah yang terutang pada transaksi pembelian pada tanggal 5 April Rp640.000. Utang usaha 645 di debit, kas 640 di kredit. Tanggal 15 mencatat jasa yang diberikan secara kredit selama periode 1 sampai 5 Mei sebesar 9.180.000. Jadi pada tanggal 15 piutang usaha itu ada 9.150 di debit dan pendapatan jasa sebesar 9.180 di kredit. Pada tanggal 16 membayar gaji resepsionis paruh waktu untuk 2 minggu termasuk jumlah yang terutang per 30 April Rp750.000. Beban gaji 750.000 di debit dan kas 750 di kredit. Tanggal 17 menerima kas dari klien atas honor periode 1 sampai 16 Mei sebesar Rp8.360.000. Jadi kita tulis kas 8.360.000 di debit, pada pendapatan jasa sebesar 8.360.000 di kredit. Tanggal 20 membeli perlengkapan secara kredit 735.000. Tanggal 20 perlengkapan 735.000 di debit, pada utang usaha 735 di kredit. Tanggal 21 mencatat jasa yang diberikan secara kredit selama periode 16 sampai 20 Mei 4.820. Utang usaha 4.820 di debit, pada pendapatan jasa 482 di kredit. Tanggal 25 menerima kas dari klien
atas honor periode 17 sampai 23 Mei sebesar 7.900.000. Kita tulis kas 7.900.000 di debit, pendapatan jasa 7.900.000 di kredit. Menerima kas dari klien atas pelunasan piutang sebesar 9.520.000. Tanggal 27 kas 9.520.000 di debit, pada piutang usaha 9.520.000 di kredit. Tanggal 28 membayar gaji resepsionis paruh waktu untuk 2 minggu 750. Jadi kita tulis beban gaji 750 di debit, pada kas 750 di kredit. Tanggal 30 membayar tagihan telepon bulan Mei sebesar Rp260.000. Beban lain-lain Rp260.000, kas Rp260 di kredit. Tanggal 31 membayar tagihan listrik bulan Mei sebesar Rp810.000. Pada tanggal 31 beban lain-lain sebesar 810 di debit, kas 810 di kredit. Menerima kas dari klien atas honor periode 26 sampai 31 Mei sebesar 3.300.000. 31 kas 3.300.000 di debit, pada pendapatan jasa 3.300.000 di kredit. Tanggal 31 mencatat jasa yang diberikan secara kredit selama sisa bulan Mei sebesar 2.650.000. Piutang usaha 2.650.000 di debit, pendapatan jasa 2.650.000 di kredit. Tanggal 31 Rahma menarik 10.500.000 untuk keperluan pribadi. Price Rahma 10.500.000 di debit, kas 10.500.000 di kredit. Jadi inilah jurnal umum. Kita pindah di instruksi. Pertama, kode akun untuk Rahma Consulting ditunjukkan di tampilan 9 dan neraca saldo setelah penutupan per 30 April 2016 ditunjukkan di tampilan 17. Untuk setiap akun dalam neraca saldo setelah penutupan, masukkan saldo di dalam kolom saldo yang sesuai tanda centang dalam kolom referensi posting. Buatlah ayat jurnal untuk setiap transaksi bulan Mei dalam bentuk jurnal 2 kolom dengan menggunakan kode akun Rahma Consulting. Jangan memasukkan nomor akun dalam ayat jurnal. 2. Posting jurnal ke buku besar yang terdiri atas akun 4 kolom. Kita posting ke buku besar. Akun kas, saldo 22.100.000 di debit, jurnal umum 36.030 di debit, 13.935 di kredit, saldonya ada 44.195 di debit. Utang usaha, saldo 3.400.000 di debit, jurnal umum 16.650 di debit, 11.970 di kredit, saldonya 8.080 di debit. Akun perlengkapan,
Pada tanggal 1 saldo 1.350.000 di debit. Tanggal 22 jurnal umum 735 di debit. Saldo 2.085 di debit. Tanggal 31 penyesuaian 1.375 di kredit. Saldo 715 di debit. Akun sewa dibayar di muka. Di tanggal 1 keterangan saldo 3.200 debit di saldo. Tanggal 31 penyesuaian 1.600 di kredit. Saldonya itu 1.600 di debit. Akun asuransi dibayar di muka. Tanggal 1 saldo 1.500 di debit. Tanggal 31 penyesuaian 225 di kredit. Saldonya itu sebesar 1.225 di debit. Akun peralatan kantor. Saldo 14.500 di debit. Akumulasi penyusutan peralatan saldo 330 di kredit, penyesuaian 330 di kredit, saldonya 660 di kredit. Akun utang usaha. Saldo sebesar 800 di kredit, jurnal umum 640 di debit, 735 di kredit, saldonya 895 di kredit. Akun utang gaji saldo 125 di kredit, penyesuaian 325 di kredit, 425 di kredit. Akun pendapatan diterima di muka, saldo 2.500 di kredit, jurnal umum 4.500 di kredit, 7 juta di kredit. Penyesuaian 3.210 di debit, 3.790 di debit. Akun modal Rahmalulu, saldo sebesar 42.300 di kredit. Akun Taif Rahmalulu, jurnal umum 10.500 di debit, saldonya itu 10.500 di debit. Akun Ihtisar laba rugi, penutup 39.420 di kredit, 39.420 di kredit, penutup 39.420 di debit. Akun pendapatan jasa, jurnal umum 36.210 di kredit, 36.210 di kredit, penyesuaian 3.210 di kredit, dan 39.420 di kredit, penutup 39.420 di debit. Akun beban gaji, jurnal umum 1.500 di debit, 1.500 di debit. Penyesuaian 325 di debit, 1.825 di debit, penutup 1.825 di kredit. Akun beban sewa, penyesuaian 1.600 di debit, saldo 1.600 di debit, penutup 1.600 di kredit. Akun beban asuransi. Tanggal 31 penyesuaian 225 di debit, saldo 225 di debit, penutup 225 di kredit. Akun beban lain-lain.
31 jurnal umum 1.295 di debit, saldo 1.295 di debit. Penutup 1.295 di kredit. Buatlah neraca saldo yang belum disesuaikan. Pertama, konsultasi neraca saldo belum disesuaikan periode 31 Mei 2016. Jadi kasnya itu 44.195 di debit, piutang usaha 8.080 di debit, dan seterusnya. Jadi totalnya itu ada 86.885.000. Di kredit totalnya pun ada 86.855.000. Jadi seimbang total debit dan kredit. Nomor 4. Pada akhir bulan Mei, data penyesuaian berikut ini disiapkan. Analisis dan gunakan data ini untuk melengkapi bagian 5 dan 6. A. Asuransi yang terpakai selama bulan Mei sebesar 275. B. Sisa perlengkapan per 31 Mei sebesar 715. C. Penyusutan peralatan kantor selama bulan Mei sebesar 330. D. Gaji resepsionis yang terutang per 31 Mei sebesar 325. Sewa yang habis terpakai selama bulan Mei sebesar 1.600.000. Pendapatan diterima di muka per 31 Mei sebesar 3.210. 5. Opsional. Masukkan neraca saldo yang belum disesuaikan ke dalam kertas kerja dan lengkapi kertas kerja tersebut. Jadi ini sesuaian laporan posisi keuangan. Jadi inilah sesuaikan sebesar 86 dan 86 juta. Penyesuaian 7 neraca saldo disesuaikan debit dan 695 debit. 80.815 di kredit. Buatlah ayat jurnal. Buatlah ayat jurnal penyesuaian dan posting ke buku besar. Ayat Rahma Consulting Jurnal Penyesuaian periode 31 Mei 2016. Beban asuransi 275 di debit, asuransi dibayar di muka 275 di kredit, beban perlengkapan 1.325 di debit, dan 1.325 di kredit, dan seterusnya. Totalnya itu 7.110 di debit dan 7.110 di kredit. Buatlah neraca saldo yang disesuaikan. Inilah neraca saldo yang di 4.885.000, di debit dan 87.510 di kredit. Buatlah laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, dan laporan posisi keuangan. Rahma Consulting laporan laba rugi periode 31 Mei 2016. Pendapatan jasa sebesar 39.420. Jadi inilah laporan laba rugi periode 31 Mei 2016. Laporan posisi keuangan periode 31 Mei 2016. Aset. Ini aset lancar. Total aset sebesar 69.655.000. Stabilitas tambah ekuitas pemilik.
Total liabilitas tambah ekuitas pemilik ada 69.655.000. Totalnya seimbang dengan total aset dan total liabilitas tambah ekuitas pemilik. Rahma Consulting laporan perubahan modal periode 31 Mei 2016. Modal Rahma 1 Mei 2016 ada 42.300.000. Laba bersih 32.725.000 rupiah. Price 1.500.000. Kenaikan modal 22.225.000 rupiah. Modal Rahma 31 Mei 2016 bertambah menjadi 64.525.000 rupiah. Buatlah ayat jurnal penutup dan pindahkan ke dalam kertas kerja. Ikhtisar laba rugi merupakan akun 33 pada kode akun. Tunjukkan akun-akun yang ditutup dengan memasukkan garis pada kedua kolom saldo yang berlawanan dengan ayat jurnal penutup. Rahma Consulting jurnal penutup periode 31 Mei 2016. 20 di debit, 405 di debit, dan menjadi total neraca saldo setelah penutupan. Rahma Consulting neraca saldo setelah penutupan periode 31 Mei 2016. Kas 44.195 di debit, hutang usaha 8.080 di debit, perlengkapan 750 di debit, dan seterusnya. Jadi jumlahnya itu ada 70.315 di debit dan 70.315 di kredit. Jadi totalnya itu seimbang di debit dan kredit. Itulah penjelasan saya mengenai soal komprehensif. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.